di seminggu sebelum gue mau closing, dia nelfon gue lagi di luar kota, waktu itu gue lagi cuti, gue lagi liburan lah ya. Gue ditelepon orangnya bail out, nggak jadi. Itu tuh rasanya kayak, gue jujur mungkin itu kayak tersedih, kecewa, marah, kesel sama situasi ya, dari segala macam lah. Dan pas gue lagi pergi, dan kalau gue lagi pergi tuh gue waktu itu pergi satu keluarga, gue selalu nggak bawa helper, kan nggak ada nanny lah, jadi gue benar-benar harus involve megang anak gue. Jadi lo kebayang gak sih kayak gue lagi shaken gitu istilahnya ya, kayak asli nih udah nih batal nih gitu, tapi gue tetap harus kayak tetap harus function gitu ya. Itu kayak tershaken kali ya dalam hidup gue for a long time ya, udah lama banget gue gak ngerasain kayak gitu. Tapi akhirnya tuh gue kayak bener-bener reaksi gue adalah kayak oke, gue sedih, gue nelfon ada suami gue waktu itu, gue nelfon gue ngobrol, gue nangis, gue nelfon Andam gue nangis apa gue sekarang kayak gila, gue sedih banget sih ini, kenapa ya gitu ya, kayak masih belum terima gitu ya istilahnya. Cuma lama-lama gue mikir kayak oke, kalau ini nggak dikasih buat gue, berarti kayak actually Tuhan tuh lagi mungkin maksudnya gue yakin Tuhan tuh menyelamatkan gue dari sesuatu yang emang nggak buat gue gitu. Maksudnya kayak kalau dilanjutin mungkin banyak jeleknya daripada bagusnya gitu. Atau kayak simply mungkin kita juga belum siap untuk nerima duit sebesar itu gitu. Walaupun nerima di sini judulnya ya investment ya, bukan uang gratis gitu ya. Ya udah bener, dari situ gue nggak lama sih. Gue nggak lama sampai akhirnya gue kayak oke, ya udahlah bukan gitu. Tapi gue dari situ mungkin nerimanya nggak lama, tapi yang lebih lama adalah kayak oke, jadi sekarang harus gimana nih gitu. Karena waktu itu kita tuh lumayan shaken-nya gara-gara kan partner gue pegang produksi ya. Jadi dari situ sebenarnya si Andam ini udah lebih kayak ya kita harus mikir nih gimana caranya, karena kalau nggak kita nggak bisa produksi. Kayak gue bener-bener udah literally harus bayar, nggak bisa nih, harus gimana. Nah itu tuh yang mungkin kudu kayak harus bener-bener kayak mikir banget nih harus gimana gitu. Tapi again, gue sekali lagi ingat ya, maksudnya ingat ya, ain't no mountain high enough, nggak ada yang gue nggak bisa lakuin, nggak ada yang kita nggak bisa lakuin. Apa dulu nih gitu. Ya udah, jadi akhirnya benar-benar kayak apa yang kita bisa slice and dice aja dulu gitu. Sampai terkecil mungkin yang bisa gue dan partner gue selesaiin. Berarti lu nggak pernah ngambil keputusan terburu-buru dong? Oh, nggak pernah sama sekali. Kalaupun iya, sesuatu yang kayak ya paling cuma kayak keinget kayak ini deh gitu, tapi enggak sih. Pasti abis itu gue kayak coba di ini dulu, dirunut lagi gimana apa bla bla bla. Gue banyak pakai kalau methods tuh, gue banyak pakai apa tuh kayak kerangka gitu loh, yang kayak ini diturunin. Gue selalu kayak bener-bener jadi misal satu masalah gue selalu nanya kayak brainstorming gitu. Iya, kayak ditanyain itu satu permasalahan itu sampai udah nggak ada lagi pertanyaannya gitu, yang bisa sampai kayak kenapa ini nggak bisa, kenapa ini selalu terus sampai habis gitu. Jadi gue selalu nge-challenge diri gue aja kayak to the point where kayak gue bener-bener akhirnya misalnya yakin gitu. Jadi nggak pernah sih dalam kehidupan gue juga actually nggak pernah sih kayak mengambil keputusan terburu-buru. Dan I would say gue selalu, makanya gue selalu juga bertanggung jawab sama apapun pilihan gue gitu, karena gue tahu gue udah melakukan serangkaian hal untuk memutuskan itu. So by the time gue memutuskan itu, ya udah gue terima segala resikonya dan segala macamnya gitu. Seberapa pentingnya deep work buat lu sehari-hari kalau gitu? Karena kan dari bingkai pemikiran lu kayaknya lu juga terstruktur udah gitu, lu cukup detail gitu. Seberapa banyak apa tadi? Seberapa penting deep work buat lu? Karena kan gue nggak tahu ya, kalau gue pernah baca gitu, bukan masalah apa seberapa banyak yang lu kerjain, tapi apa yang lu kerjain tujuan lu. Betul. Seberapa banyak? Seberapa dalam? Kayak I think it's embedded in me kali ya, karena udah masuk ke dalam diri gue. Jadi kayak embedded tuh berarti kan dilatih ya? Oke. Jadi gue enggak sih. Ya I don't, especially when you're a mother, gue udah kayak nggak pernah ngerasa kayaknya gue udah nggak ini deh.
gue nggak ada waktu untuk kayak bener-bener menerjunkan segala macam ke situ gitu ya, kayak jadi cukup organik sih aku sih, kayak nggak Lu nggak pernah seruntulan gitu? seruntulan tuh gimana sih maksudnya? Kayak yuk kerjanya kayak Serabutan gitu? Apa iya, kayak segala macam? iya, kayak pengen ini itu Iya, nggak pernah ya? Enggak sih, terutama maksudnya juga sekarang makin kesini juga ya makin banyak, apalagi karena gue megangnya kan marketing ya, which a lot of things gitu ya. Ya well, apapun juga a lot of things. Cuman maksud gue kayak maksudnya di sini kan kayak gue tuh megang ya banyak platform gitu ya. Gue mikirin ya pegang platform sosial media ya ada berapa apa segala macam, kan sebenarnya banyak yang diurusin gitu ya. Cuman kalau gue lebih kayak kita emang harus invest ke sistemnya gitu ya. Maksudnya kayak cara berpikir dan segala macam supaya nggak seruntulan itu. Capek tahu seruntulan. Lelah banget asli. Kayak nggak sih, nggak pernah. Berarti kalau seruntulan itu melelahkan, yang lu lakukan sekarang less melelahkan? Jauh nggak, jauh. Ya tetap ya, maksudnya as a business owner there will be a time when you wake up. Okay, this is actually interesting. There used to be some time in my life where I wake up at night out of suka kebangun gitu, atau gue nggak bisa tidur karena a lot of things goes in my head, which kalau baca-baca tuh katanya tuh that's an entrepreneur thing gitu katanya. Kalau mau usaha, kalau gaji orang gitu, lo simply kayak gue literally pernah kali mikir kayak gimana ya gue harus dapetin duitnya, gue nggak bisa gaji orang nih, gue nggak bisa gajian nih bulan depan gitu. Dan gue cukup terbuka juga ya kayak gitu ke karyawan gue gitu ya. Ada masa-masa yang kayak gitu ya, dan di situ gue sadar bahwa kayak nggak bisa nih gue hidup kayak gini, capek kayak ya orang gue jual baju tidur, gue suka tidur men, kayak gue males banget gitu loh, kayak kebangun dan segala macam. Akhirnya dari situ ya oke, kita makanya banyak kayak set up something gitu loh untuk kayak supaya itu nggak kejadian gitu. Ya sistem planning, strategi, all that lah. Jadi ya supaya nggak mumet aja gitu. Cukup sehat ya, yang lu lakuin ini cukup sehat buat diri lu ya. Apalagi tadi lu bilang gue tuh suka challenge myself. Karena gue memilih untuk itu sih. Memilih untuk itu. Gue dengan sadar memilih untuk itu. Gue bisa nggak kayak gitu. Maksudnya gue bisa banget jadi orang yang kayak seruntulan dan ngasal dan bla bla bla. Bisa. Selain itu bukan gue, tapi gue juga memilih untuk kayak nggak bisa nih gue hidup kayak gini gitu. Gue nggak bisa gitu. Kayak gue deg-degan mulu gitu. Gue nggak bisa. Gue kayak apalagi gue juga gue dulu punya GERD gitu ya. Wah itu ngaruh banget ke cara ke psikologis lo tuh ngaruh banget, psikologis gue ngaruh banget ke kesehatan lambung gue gitu, yang gue capek banget, sakit itu. Jadi itu sih mungkin momen juga dimana kayak akhirnya that whole thinking process tuh jadinya matured gitu ya, maksudnya jadi makin matang tuh ya juga ya karena itu gitu, karena itu juga ya karena satu gue punya anak, gue GERD, dan GERD itu membawa gue ke meditasi membawa gue ke journaling. Nah journaling itu adalah satu waktu di mana gue bener-bener kayak yang gue jurnal tuh actually ya brainstorm tadi juga kadang ya, most of the time. Jadi gue kayak mengubah kekusutan itu di kepala gue, but at the same time gue juga mempraktekkan yang tadi gue bilang. Kalau lu bener sangat terorganize seperti itu, bahkan di journaling lu lu nulis semuanya, brainstorm, lu tidak membiarkan kepala lu kusut sendiri, lu tumpahin semuanya ke situ. Ada yang mengganggu pikiran lu nggak dalam menjalankan sare dalam waktu dalam belakangan ini? Noises sih selalu ada aja ya, tapi mungkin nggak sampai tahap mengganggu. Kalau itu mengganggu ya gue breakdown aja. Jadi ya kalau ya sekali lagi nggak mungkin dia hidup tanpa noise, nggak mungkin gitu. Dan dan noises itu kan juga sebenarnya yang membuat hidup tuh lebih berwarna gitu ya. Selalu ada
ya jadi seru gitu. Jadi kayak buat gue sih ya maksudnya ada tapi kalau if it's bad enough gitu ya gue atau cukup kusut ya gue untangled aja ya, maksudnya gue iniin gitu. Lu suka leyeh-leyeh nggak? Suka banget, and in fact gue bikin sare sebenarnya out of my love for sleeping. Gue suka banget tidur. Kenapa lu bikin baju tidur bukan bikin daster? Which is daster part of baju tidur. Okay. Ada. Okay. Tapi gue suka banget. Menurut lu yang menunjang lebih leyeh-leyeh mana? Jadi owner bisnis atau jadi karyawan? Jadi Karyawan karyawan lah. Karena gue pernah jadi karyawan juga kan. Benar, makanya gue jadi karyawan. Kalau yang leyeh-leyeh jadi karyawan. Bukannya jadi business owner. Banyak literasi yang bilang kayak ngapain jadi bos dong gitu. Kamu punya waktumu sendiri. Ya betul. Tapi waktu yang nggak buat sendirinya itu juga banyak kali. Maksudnya waktu yang kita lepas untuk memikirkan bisnis yang kita bangun itu juga nggak sedikit gitu. Kalau dibilang mana yang lebih leyeh-leyeh ya jauh lebih leyeh-leyeh. At least kalau jadi karyawan waktu yang leyeh-leyeh lo tuh masih lebih terduga gitu. Lo masih lebih terencana gitu. Lo masih bisa tahu deh gitu, kayak lo masih bisa expect kegilaan yang bisa lo temukan dalam seminggu, 2 minggu, 1 bulan ke depan gitu. And by the end of tanggal 25 lo dapet gaji gitu kan. Tapi kalau jadi owner kan nggak bisa gitu. Gue nggak bisa bener-bener bisa memetakan gitu loh, kayak the amount of craziness that I will endure in the future. Gue nggak bisa gitu. Gue nggak bisa memetakan, tapi gue bisa memfilter untuk apapun yang terjadi di depan buat gue nggak bikin gue kusut gitu.